Halo semuanya, udah pada tahu kan kalau ujian nasional tahun 2021 diganti dengan asesmen nasional? Tapi apa sih bedanya ujian nasional dengan asesmen nasional? Siapa sih yang ikut asesmen nasional? Dan instrumen apa aja yang diujikan dalam asesmen nasional? Nah, untuk lebih mengetahui tentang hal-hal tersebut, mari kita simak penjelasan dari Kemendikbud seperti berikut ini. Peningkatan sistem evaluasi pendidikan adalah bagian dari kebijakan Merdeka Belajar yang didukung penuh oleh Presiden Jokowi dengan tujuan utama mendorong mutu pembelajaran dan hasil belajar para murid. Untuk itu Kemendikbud mengeluarkan kebijakan asesmen nasional yang dirancang tidak hanya sebagai pengganti ujian nasional dan ujian sekolah berstandar nasional, tetapi sebagai penanda perubahan paradigma tentang evaluasi pendidikan. Asesmen nasional dilaksanakan dengan menggunakan 3 instrumen, yaitu Asesmen Kompetensi Minimum atau AKM, Literasi, Numerasi, Survei Karakter, dan Survei Lingkungan Belajar. Komponen asesmen kompetensi minimum terdiri dari literasi membaca dan numerasi. Literasi membaca adalah kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah dan mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia agar dapat berkontribusi secara produktif di masyarakat. Numerasi merupakan kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga negara Indonesia dan dunia. Instrumen kedua, survei karakter, dikerjakan oleh murid untuk mendapatkan informasi hasil belajar sosial emosional. Survei karakter mengukur 6 aspek profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Instrumen ketiga, survei lingkungan belajar, dikerjakan oleh murid, guru, dan kepala sekolah untuk mengukur kualitas berbagai aspek input dan proses belajar mengajar di sekolah. Survei lingkungan belajar mengumpulkan informasi tentang kualitas proses pembelajaran dan iklim sekolah yang menunjang pembelajaran. Asesmen nasional dilaksanakan kepada murid, guru, dan kepala sekolah di setiap satuan pendidikan. Murid akan mengikuti asesmen kompetensi minimum, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Sementara guru dan kepala sekolah hanya mengikuti survei lingkungan belajar. Responden murid akan dipilih secara acak dengan jumlah maksimal 30 murid SD atau MI, 45 murid SMP atau MTS, dan 45 murid SMA, SMK, atau MA. Sementara responden paket A, B, dan C adalah semua warga belajar yang mendaftarkan ujian kesetaraan pada masing-masing paket, yaitu ujian kesetaraan paket A untuk kelas 6, paket B untuk kelas 9, dan paket C untuk kelas 12. Nah, setelah mendengarkan paparan dari Kemendikbud, sekarang sudah lebih paham kan tentang asesmen nasional ini? Selanjutnya, bagaimana caranya untuk mempersiapkan asesmen nasional tahun 2021? Solusinya adalah ini. Penerbit Kompas Ilmu telah menerbitkan buku Injury Time Assessment Nasional AKM, SK, dan SLB untuk SD, SMP, dan SMA. Sudah banyak siswa, guru, maupun sekolah yang telah membeli buku Injury Time Assessment Nasional AKM, SK, dan SLB ini untuk mempersiapkan sekolah mereka dalam menghadapi asesmen nasional tahun 2021. Siapa aja sih mereka? Ini beberapa di antaranya. Oke, kita lanjut
untuk bedah buku Injury Time Assessment Nasional dari penerbit Kompas Ilmu ini. Nah, penerbit Kompas Ilmu menerbitkan 3 buku Injury Time Assessment Nasional, yaitu untuk SD, untuk SMP, dan untuk SMA. Nah, seperti ini penampakan covernya ya. Ini yang untuk SD warnanya hijau, yang SMP warnanya biru tua, dan yang SMA warnanya biru muda. Seperti ini. Untuk SD sendiri ditujukan untuk kelas 5, yang SMP untuk kelas 8, dan yang SMA untuk kelas 11. Untuk cover belakangnya seperti ini, yang SD, ini yang SMP, dan ini yang SMA, seperti ini ya covernya. Nah, buku Injury Time Assessment Nasional yang dibuat oleh penerbit Kompas Ilmu ini dibuat sesuai dengan desain pengembangan soal AKM dari Pusmenjar alias Pusat Asesmen dan Pembelajaran dari Kemendikbud. Jadi buku ini sudah sesuai dengan pemerintah ya, karena dibuat berdasarkan desain pengembangan soal AKM dari Pusmenjar, yang nantinya soal Asesmen Nasional tahun 2021 ini memang akan dibuat oleh Pusmenjar. Nah, untuk Injury Time Assessment Nasional sendiri terdiri dari AKM, SK, dan SLB. Karena instrumen asesmen nasional sendiri memang ada 3 kan, AKM yaitu Asesmen Kompetensi Minimum, SK yaitu Survei Karakter, dan SLB yaitu Survei Lingkungan Belajar. Untuk SLB sendiri di dalam buku Injury Time AKM ini ada SLB untuk guru dan ada SLB untuk siswa. Jadi nanti satu buku ini sudah sangat lengkap. Isinya ada AKM, ada survei karakter, dan ada survei lingkungan belajar. Selanjutnya, mari kita lihat dengan saksama cover dari buku Injury Time Assessment Nasional ini. Ini bisa dilihat ya, ada judul Injury Time Assessment Nasional AKM, SK, dan SLB. Ada kelasnya juga, misalnya SMP untuk kelas 8. Nah, penerbitnya Kompas Ilmu, penulisnya tim Kompas Ilmu. Buku dibuat ini ya, yang tadi sesuai desain pengembangan soal AKM Pusmenjar atau Pusat Asesmen Pembelajaran dari Kemendikbud. Terus di dalamnya ada literasi membaca dan literasi matematika atau numerasi. Jadi AKM itu yang asesmen kompetensi minimum untuk tahun 2021 memang terdiri dari literasi membaca dan literasi matematika atau nama lainnya numerasi. Nah, di dalam buku juga dilengkapi dengan pengayaan literasi sains dan literasi keuangan. Ini bisa digunakan untuk tahun depannya lagi. Siapa tahu tahun depan akan ada literasi sains dan literasi keuangan. Tapi untuk khusus tahun 2021 ini memang hanya literasi membaca dan literasi matematika atau numerasi. Nah, dengan membeli buku ini nanti kalian bisa ikut tryout online peringkat nasional, tryout AKM. Terus bisa ikut grup belajar dan member online di Telegram, dan juga di dalam buku ini soalnya tentu saja hot item ya, atau higher order thinking skill seperti itu. Nah, dengan membeli buku ini kalian juga akan mendapatkan aplikasi. Ini ada simulasi AKM, ada di dalamnya juga ada pos AM juga yang nantinya misalnya sudah terbit, nanti kita akan update di dalam website kami seperti itu. Nah, bentuk soalnya sendiri untuk AKM ada 5 jenis nih. Ada pilihan ganda kompleks, menjodohkan, ujian singkat, dan uraian. Jadi soalnya sangat berbeda sama ujian nasional. Kalau ujian nasional kan soalnya cuman pilihan ganda aja. Nah, sekarang soalnya dari 5 jenis kayak gini nih. Ada pilihan ganda kompleks gitu kan, menjodohkan, isian singkat, uraian. Asing banget kan ya, kalau di sekolah kan memang jarang sekali diajarkan tentang soal-soal sejenis itu. Nah, di dalam buku ini sudah ada jenis-jenis soal yang lengkap seperti itu. Untuk cover belakangnya seperti ini ya. Kita bisa lihat keunggulan bukunya di cover belakang nih. Keunggulan bukunya yang pertama ini dibuat berdasarkan indikator kompetensi soal KM Pusmenjar ya, tentu saja yang tadi saya jelaskan. Terus ini ada bedah tuntas 3 instrumen AKM, 3 instrumen asesmen nasional. Nah, asesmen nasional kan ada 3 instrumen tuh, ada AKM, ada survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Nah, AKM sendiri terdiri dari literasi membaca dan numerasi, dan nanti survei lingkungan belajar juga ada untuk guru dan untuk siswa. Nah, di dalamnya ada update materi terbaru dan paket soal full pembahasan. Jadi di dalamnya ada materinya juga ya, nggak cuma soal-soal dan pembahasan aja. Terus hot item, ada 5 bentuk soal yang tadi, ada aplikasi simulasi AKM dan video dan e-book bank soal SMP. Ini pengayaan
ada literasi sains dan literasi finansial. Seperti itu. Kemudian coba kita lihat di dalam bukunya ya. Ini di dalamnya seperti ini. Kertasnya pakai book paper. Jadi ini kertasnya ringan, enak untuk dibaca ya. Kalau pakai HVS itu kan silau, berat juga gitu kan. Kalau koran itu kertasnya lemah gitu. Kalau book paper itu enak, bisa dicoret-coret juga, nggak nembus gitu. Seperti ini penampakannya di dalam buku. Nah, ini ada kata pengantar, KDT, keunggulannya ada lagi di dalam. Terus ada ekstra bonus nih. Ekstra bonus yang akan kalian dapatkan jika membeli buku ini nih. Ada banyak banget nih. Belajar, e-book, video, simulasi. Nah, untuk mendapatkan semua ini kalian perlu kode-kodenya. Nah, ini kodenya saya tutup karena hanya yang membeli buku saja yang bisa mendapatkan kode itu. Seperti itu ya. Terus kita lihat daftar isinya nih. Kita lihat ada literasi membaca. Ada materinya. Materi literasi membaca sendiri terdiri dari teks fiksi dan teks informasi sesuai dengan desain pengembangan soal dari Pusmenjar. Terus ada paket soal, ini ada 3 simulasi, full pembahasan. Jadi buku ini nggak cuma soal-soalnya aja ya, tapi dibahas juga. Terus ini literasi matematika atau nama lainnya numerasi. Ini ada materinya juga. Ini sesuai dengan kisi-kisi yang ada di dalam Pusmenjar juga. Ini ada bilangan, geometri dan pengukuran, aljabar, data dan ketidakpastian. Ini untuk yang SMP ya. Ini juga ada paket soal yang numerasi, ada 3 simulasi, full pembahasan. Ada survei karakter dan survei lingkungan belajar untuk siswa dan untuk guru dan kepala sekolah. Jadi lengkap sekali. Ada pengayaan juga di dalam e-book, bisa di-download. Ada literasi sains dan literasi finansial. Ada simulasi juga di website ini, literasi membaca dan numerasi. Seperti itu. Ini tentang info-info tentang asesmen nasional. Jika masih ada yang bingung nih tentang asesmen nasional, bisa dilihat di info dalam buku ini di halaman 8 sampai 9. Ada juga ini halaman 10 dan 11. Jadi ini juga diinfokan tentang perbedaan AKM dan UN. Jadi kalau sudah dijelaskan sih di video yang dari Kemendikbud itu ya perbedaannya. Kalau ada UN itu sendiri biasanya dilaksanakan di akhir jenjang. Kalau AKM itu di kelas 5, 8, dan kelas 11. Itu yang paling membedakan sih, sama jenis soalnya juga berbeda ya. Kalau UN cuma bulan ganda, kalau AKM ada 5 jenis yang berbeda. Jadi ini ya perbedaannya bisa dilihat di tabel yang ini. Terus survei karakternya sendiri itu mencerminkan pelajar Pancasila ya. Ini yang kemarin dibilang sama Mas Menteri Nadiem Makarim ya. Profil pelajar Pancasila ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan bertakwa mulia. Ada berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Nah, di dalam buku ini survei karakternya sudah sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Terus ini ada tanya jawab seputar asesmen nasional. Ini kalau masih ada yang bingung nih, nah bisa dibaca juga ini. Nah, ini lanjut ke halaman materi. Misalnya nih materi literasi membaca. Dan materinya ya ada cerita pendek nih. Misalnya teks fiksi kan ada cerita pendek dan lain sebagainya, ada materinya. Seperti ini tampilannya. Nah, ini terus ada simulasi ini juga. Simulasi literasi membaca. Misalnya ini simulasi 1 nih. Nah, ini ada penampakannya seperti ini ya. Misalnya ini teks 1 tanah gersang karakter radang. Habis itu ada pertanyaannya nomor 1, nomor 2, nomor 3 dan seterusnya. Ada teks 2, ada pertanyaan lagi. Jadi soalnya memang sangat lain sama ujian nasional. Di sini kan ada pilihan ganda, ada menjodoh. Oh, ini benar salah itu pilihan ganda kompleks kalau ini ya. Terus kemudian ini ada uraian juga. Terus ini ada menjodohkan nih, soal menjodohkan. Terus ada isian singkat juga. Kemudian teksnya juga ada fiksi dan fiksi. Terus nih bisa dilihat ya, soalnya sangat sesuai dengan apa yang dijabarkan oleh Pusmenjar. Seperti ini. Sangat
lengkap sekali. Ada penjelasannya juga. Dan jangan khawatir, nggak cuman soal saja, di sini juga ada pembahasannya nih. Ini bagian pembahasannya bisa dilihat seperti ini, lengkap sekali pokoknya. Ini seperti ini pembahasan. Dan soal-soal di sini teksnya juga update nih. Misalnya ini tentang COVID, kan lagi ramai banget tuh tentang corona ya. Di sini juga ada. Jadi bukunya benar-benar baru dan sesuai sama Pusmenjar. Jadi nggak bakal salah deh kalau pilih buku Asesmen Nasional dengan Injuritan ini dari Kompas ini. Karena bukunya memang berkualitas. Nih. Kemudian kita lihat bagian numerasi nih. Yang bagian numerasinya ada materi. Ini materi literasi matematika atau nama lainnya numerasi. Ini ada bilangan. Di sini gambar-gambarnya juga jelas. Tuh bisa dilihat sendiri gambarnya. Jelas ya. Fontnya juga enak untuk dibaca nih. Tuh, rumusnya lengkap. Terus materinya juga ringkas sekali, jadi nggak melebar-lebar kemana-mana gitu ya. Belajarnya jadi sangat nyaman dan enak. Tuh, ini materinya dibuat sesuai dengan kisi-kisi di dalam websitenya Pusmenjar itu ya. Nah ini coba kita lihat simulasinya nih. Simulasi yang numerasi. Ini soalnya lain banget sama soal ujian nasional nih. Tuh, ada pilihan ganda, ada uraian, ada benar salah. Nah ini juga soal-soalnya ada grafiknya, lengkap sekali. Sangat hot sih ya, beda banget sama ujian nasional pokoknya. Ini sangat cocok untuk kalian berlatih untuk mempersiapkan asesmen nasional nanti, biar nggak kaget nanti kalau ada asesmen nasional gitu ya. Soalnya seperti itu sangat baik sekali dan pastinya ada pembahasannya. Tuh sangat lengkap. Wah lengkap banget nih. Seperti ini bukunya. Untuk SD dan SMA sendiri, komponen bukunya tuh mirip sama yang SMP. Bedanya adalah di tingkat kesulitan soal dan jumlah soal di tiap simulasinya. Untuk SD sendiri, jumlah soal di simulasinya ada 30 literasi membaca dan 30 numerasi. Untuk SMP dan SMA ada 36 literasi membaca dan 36 numerasi untuk setiap simulasinya. Jika kalian ingin mendapatkan buku Injuritan Asesmen Nasional AKM, SK, dan SLB dari penerbit Kompas Ilmu ini, kalian bisa melihat kolom deskripsi di bawah. Ayo tunggu apa lagi? Segera dapatkan buku Injuritan Asesmen Nasional AKM, SK, dan SLB dari penerbit Kompas Ilmu.